Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid dengan NIM 2101030056. Saya di sini akan presentasikan hasil laporan penelitian saya untuk memenuhi tugas EKT 2, yakni tentang proposal penelitian bab 1 dari pendahuluan. Di sini saya mengambil judul pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga. Untuk latar belakangnya, kenapa saya bisa mengambil judul ini? Yang pertama adalah komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam keluarga. Karena ketika kita melakukan komunikasi yang baik dalam keluarga, maka kita menciptakan keluarga yang harmonis dan baik juga. Maka dari itulah yang akan mengajarkan kepada seorang anak pula untuk selalu berkomunikasi yang baik. Komunikasi keluarga juga adalah komunikasi yang terdapat dalam keluarga, yang merupakan interaksi antara anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak maupun adik. Lalu dengan komunikasi ini juga yang menjadi wadah untuk mengembangkan serta membentuk nilai-nilai dan sifat yang baik kepada anak, serta menanamkan pendidikan yang baik pula kepada anak. Terus pengaruh lingkungan juga dalam keluarga sangat mempengaruhi kehidupan anak nantinya. Karena mau bagaimanapun keluarga adalah tempat belajar pertama bagi seorang anak. Maka jika anak kecil dari kecil diajarkan dengan keburukan, maka ketika besar dia akan menjadi anak yang buruk. Tapi sebaliknya, jika anak dari kecil sudah diajarkan dengan kebaikan, maka nanti besarnya dia akan menjadi anak yang baik. Seperti itu. Terus sebelum kita masukinya, kita akan sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian komunikasi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut James A.F. Stoner. Yakni komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi di sini James menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Terus yang kedua, menurut Profesor Dr. Andes H.A.W. Wijaya yang menjelaskan bahwa komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses yang terjadi pada seseorang, baik individu maupun kelompok, yang memberikan pengertian serta informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi seperti itulah komunikasi yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Nah, makanya kenapa komunikasi itu sangat penting dalam keluarga, dan mengapa dalam keluarga itu harus memiliki komunikasi yang sehat. Karena dengan memiliki komunikasi yang sehat, maka anak pun akan menjadi sehat nantinya. Nah, di sini ada juga beberapa hambatan juga dalam komunikasi yang keluarga. Nah, hambatan komunikasi dalam keluarga itu merupakan salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh besar terhadap terbentuknya pelantaran anak. Jadi dengan adanya hambatan yang ada dalam komunikasi dalam keluarga, menjadi terbentuknya penelantaran kepada anak. Kadang-kadang kesibukan orang tua dan banyaknya masalah yang dihadapi orang tua yang membuat hambatan lah itu kepada komunikasi yang terhadap anak pula. Jadi ketika orang tua memiliki kesibukan maupun masalah pribadi, sebisa mungkin jangan dibawa ke dalam lingkungan keluarga, karena nantinya akan menjadi hambatan yang merepotkan bagi keluarga. Terus di sini juga kan saya menjelaskan bagaimana sih cara mendidik anak agar dapat menjadi seorang yang baik kelaknya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pendidikan anak. Pendidikan anak adalah merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, karena bagaimanapun pemuda atau anak-anak zaman sekarang adalah pemimpin di hari esok. Dan di sini ada garis besarnya sikap orang tua dalam mendidik dan mengasuh seorang anak itu memiliki 4. Yang pertama ada sikap berkuasa, demokrasi, memanjakan, dan sikap menolak. Nah, bagi saya sikap yang harusnya ditunjukkan kepada sebagai pendidikan anak ini adalah sikap demokrasi, karena sikap demokrasi ini yang sikap adil, ya ini adil bagi kasih sayang maupun kepada kakak ataupun adik. Jadi sikap inilah yang seharusnya diajarkan kepada dari orang tua kepada anak, karena sikap demokrasi juga mengajarkan bahwa kehidupan yang adil. Terus pokoknya anak ini akan belajar dari demokrasi yang seperti kita ketahui bahwa demokrasi itu apa. Jadi komunikasi yang sehat itu sangat penting dalam berkeluarga, karena dengan komunikasi inilah yang membuat anak nanti ke depannya seperti apa. Jadi
diusahakan kepada orang tua ataupun saya yang nantinya akan menjadi orang tua juga, sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang selalu menciptakan komunikasi yang sehat dalam keluarga kita nanti atau dalam keluarga kita sekarang juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Hamid undur diri, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.